Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang pecahannya. Oke, oke. Jadi eh, yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini, yang pertama kita harus mengetahui apa itu bilangan pecahan, lalu apa saja jenis-jenisnya, lalu bagaimana cara mengurutkannya, serta cara menyelesaikan, cara menghitung bilangan pecahan gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pengertian pecahannya. Oke, jadi pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan ini. Secara umum itu ditulis seperti A per B ya. Oke, saya lihat dulu di sini ya. A per B ya, di mana A itu adalah pembilang, disebut pembilang. Pembilang itu adalah bilangan yang berada di atas tanda per. Lalu B ini disebut dengan penyebut ya. Penyebut itu adalah bilangan yang berada di bawah tanda per. Lalu ada syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Nah, kenapa B-nya itu tidak boleh sama dengan nol? Karena nanti akan terjadi kesalahan sintaksis. Misalnya nih, 5 dibagi nol. Tidak ada orang kok bisa dibagi begitu ya. Misalnya punya 5 buah mangga lalu mau dibagi ke nol, berarti tidak ada orang. Sehingga itu tidak berlaku ya. Itu di dalam matematika disebut dengan kesalahan sintaksis ya, atau kesalahan penulisan. Atau penulisan seperti itu tidak dikenali. Oke, di sini ada contoh pecahannya, ada 1/2, 3/4, 5/6, dan bilangan lainnya ya. Bisa bilangan pecahan yang lainnya. Oke, ini ada sebuah kue tar ini, lalu mau dibagi ke 4 orang ini. Maka kita harus memotong kuenya itu menjadi 4 potongan yang sama besar ya. Sehingga ketika kita kasih ke masing-masing orang, ke 4 orang misalnya, maka masing-masing orang itu mendapatkan satu potongan ya. Satu potongan dari 4 potongan tadi ya. Total potongan yang kita, kue yang kita potong tadi itu 4 ya. Sehingga dituliskan sebagai 1/4 ya. Nilai dari masing-masing potongan yang diperoleh oleh orang yang akan dibagi itu adalah 1/4. Karena mereka mendapatkan satu potongan kue dari totalnya 4 potongan kue ya. Oke, yang berikutnya, oke. Ada macam-macam jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa ya. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, pecahan biasa. Lalu, atau biasa disebut dengan pecahan sejati atau pecahan murni. Nah, kenapa disebut pecahan murni atau pecahan biasa? Karena hmm, dia itu hanya memiliki satu penyebut saja ya. Oke, seperti 5/5. Jadi hanya ada satu pembilang saja, lalu ada satu penyebut ya. Hmm. Memang pecahan tidak ada dua pembilang, lalu tiga penyebut, tidak seperti itu ya. Oke. Jadi pecahan biasa itu pecahan yang berbentuk A per B ya, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Oke. Lalu yang berikutnya, ya, hapus dulu ini ya. Oke. Lalu ada pecahan campuran. Lalu pecahan campuran itu disebut dengan pecahan campuran karena terdiri dari satu bilangan bulat dan satu bilangan pecahan ya. Ini disebut campuran karena terdiri dari bilangan bulat, yang dimaksud itu bilangan utuh ya. Definisi sederhana dari bilangan bulat itu kan adalah bilangan utuh ya. Dengan ada bilangan pecahannya. Misalnya nih, ada 2/4/5 nih. 2/4/5. Oke. Duanya ini adalah bilangan bulat ya. Lalu 4/5 ini adalah bilangan pecahannya. Pecahan biasa yang kita sebut tadi. Oke. Sehingga kalau kita mau ubah ke pecahan biasa ini, dia menggunakan bentuk umum. A, B per C itu sama dengan, ada bentuk umumnya ya. B per C sama dengan A dikali dengan C, lalu ditambah dengan B, lalu semuanya itu dibagi dengan C ya. Jadi penyebutnya itu adalah C. Sehingga bentuk ini menjadi 2 kali 5, 10, ditambah dengan 4, menjadi 14. Lalu penyebutnya tetap 5 ya. Oke. Jadi begini. Seperti ini. Ya. Ya. Lalu ada yang namanya pecahan desimal ya. Nah, pecahan desimal itu merupakan salah satu bentuk nilai pecahan berpenyebut 10 ya.
Jadi bilangan desimal itu kita bisa ubah juga ke pecahan biasa ya teman-teman. Jadi itu akan ada kaitannya. Ya, kita coba lihat lagi. Slide berikutnya ada pecahan senilai. Oke, saya kasih contoh dulu ini. Pecahan desimal ya. Oke, misalnya ada 2,5 nih. Ada 2,5 ya. Atau 2,5, 2 buah mangga setengah ya. Atau 2,5 buah mangga ya. Jadi ada mangga yang utuh yaitu 2. Lalu satu buahnya lagi itu dibagi 2 gitu. Jadi itu disebut dengan 2,5 buah mangga ya. Oke, ini kita bisa ubah ke dalam pecahan biasa. Nah, kita kita bisa ubah 2,5 ini menjadi 2,5 per 1 ya. Lalu dari 2,5 per 1 ini kita bisa sama-sama kali dengan 10 supaya tidak ada bilangan desimal lagi yang jadi pembilangnya ini. Sehingga 2,5 dikali 10 itu sama dengan 25 per 10 ya. Oke, kenapa 10 di sini? Karena kalau 2,5 atau pembilangnya dikali dengan 10, penyebutnya juga itu harus dikali dengan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10 ya. Atau cara mudahnya dari 2,5 nih, cara mengubahnya ke pecahan biasa. Oke, kita tulis dia tanpa komanya dulu ya. Jadi tulis bilangannya ada 2, ada 5. Lalu untuk kita mengetahui penyebutnya berapa, cukup kita hitung ada berapa angka di samping kanan koma atau yang orang biasa sebut dengan ada berapa angka di belakang koma ya. Jadi sini ada satu angka di belakang koma. Sehingga 1 dikali dengan 10. Nah, misalnya nanti di sini 1 dikali 10, 10 ya. Oke, misalnya ada 3,65 nih. Nah, kita bisa ubahnya ke pecahan biasa. 33. Tulis bilangannya dulu semua, ada 3, ada 6, ada 5 ya. Tanpa pedulikan dulu ininya, komanya. Lalu 1 dikali dengan, atau 10 dikali sebanyak jumlah berapa angka di belakang koma. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka 10 dikalikan sebanyak 2 kali ya. Sehingga ini menjadi 365 dibagi dengan 10 kali 10, 100 ya. Oke, seperti itu. Jadi cara paling mudahnya misalnya 5,675. Oke, tulis bilangannya semua tanpa koma ya. Berarti 5.675. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 1000 ya. Sehingga jadi 5.675 per 1000. Itu pecahan biasanya ya. Oke, dulu semua ini lalu kita lanjutkan materi. Coba lanjut lagi. Ada pecahan senilai itu ya. Pecahan senilai itu hanya penulisannya saja yang berbeda. Atau ditulis dalam, ya penulisannya yang berbeda, namun nilainya tidak berubah ya. Misalnya nih, ada satu buah kue lalu dibagi menjadi eh, 4 potong nih, menjadi 4 potongan yang sama besar ya. Oke. Eh, Lalu eh, dari kue itu dari masing-masing potong itu saya bagi 2 lagi sehingga jumlah potongannya kan jadi 8 potongan ya. Oke, satu potong yang awalnya kita sudah buat jadi 2 potongan sehingga kita bisa menuliskan 1/4 itu sama saja dengan yang satu potongnya kan saya sudah bagi 2 tadi ya, sehingga sama dengan 2. Lalu total ketika saya sudah bagi ini masing-masing potong ini bagi jadi 2 potong, maka total potongannya jadi 8 potong ya. Jadi ada 2 potongan dari totalnya itu 8 potongan. Terus secara matematisnya kita bisa menulis segini. 1/4 sama saja dengan kita memperbesar termnya ya. Jadi sama-sama dikali dengan 2 pembilang sama penyebutnya ya. Oke, sehingga hasilnya menjadi 2/8. Oke, itu 5/6. Itu sama saja nilainya dengan 10/6. 10/12 maksudnya ya. 10, 10, 10/12. Jadi dilipat gandakan saja gitu. Kalau dikali 2 bisa juga dikali dengan 3 maka akan menjadi 15/18 gitu. Mau dikali dengan 4 juga boleh. Sehingga ketika orang, ini ada hubungannya nanti dengan kita mencari pecahan paling sederhana gitu ya, atau menyederhanakan pecahan. Jadi ketika 10/12 disuruh cari pecahan paling sederhananya, maka pecahan paling sederhananya adalah 5/6 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pecahan senama. Disebut dengan pecahan senama karena sama-sama memiliki penyebut yang sama ya. Seperti itu. Oke. Mana penyebutnya yang sama? Oke, kita bisa lihat di sini. 7 ya. Jadi kita bisa bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, satu buah kue itu dibagi jadi 7 potongan yang sama besar. Seperti itu ya. Lalu 1/7 berarti
ada satu orang yang mendapat satu potongan dari totalnya 7 potongan tadi. Kalau 3/7 maka 3 potongan kue yang dia peroleh dari totalnya 7 potongan. Ya, oke. Hmm, kita lanjut mengurutkan bilangan pecahan. Dalam mengurutkan bilangan pecahan ini langkah pertama yang harus kita buat menyamakan penyebutnya dulu. Menyamakan penyebutnya itu dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya ya. Seperti itu. Misalnya ada pecahan 1/3, 1/4, sama 1/6. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil ya. Sehingga KPK dari 3, 4, 6 ini itu adalah 12 ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita dari 1/3 ini supaya penyebutnya jadi 12 kan kita tahu KPK-nya 12 ya. Oke, jadi penyebutnya jadi 12 karena dikali dengan 4. Kalau penyebutnya dikali dengan 4, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 4. Begitu pun untuk selanjutnya. Sehingga ketika penyebutnya sudah sama, kita sudah tahu. Ini, kalau 4/12 kan artinya 4 potongan dari total 12 potongan. Dari 4 potongan, 3 potongan, sama 2 potongan ini kita urutkan bisa dari terkecil atau terbesar. Dan 2 potongan kan itu lebih kecil daripada eh, 3 potongan ya, sama 4 potongan. Sehingga kita bisa mengurutkan 2/12 kurang dari 3/12, dan 3/12 serta 2/12 ini kurang dari 4/12. Atau mau tulis yang ininya juga bisa ya. Tadi nilai 1/6 itu sama dengan 2. Sehingga 1/6 kurang dari 1/4 dan kurang dari 1/3. Seperti itu ya. Oke. Mengubah bentuk ke desimal itu 2/5 misalnya. Bisa pakai pembagian berekor ini ya. 2,5 berarti hasilnya 0,4 ya. 0,4 kalau mau dibawa ke pecahan biasa lagi kan berarti kalau kita pakai konsep yang kita pelajari tadi kan berarti menjadi 4/10 ya. Kenapa 10? Karena hanya satu angka di belakang koma ya. Jadi 4/10. Atau kalau mau dicari pecahan senilainya yang paling sederhana apa? Kedua, pembilang sampai nyebutnya sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2 ya. Apa, Ren? Sama-sama dibagi dengan sama dibagi 2. Ya, sehingga 4/2 itu 2, lalu 10/2 itu 5. Seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk mengubah bentuk, mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal ataupun sebaliknya itu mudah ya. Oke, lalu yang berikutnya, perbandingan antara pecahan ini. Perbandingan antara pecahan itu sama kayak tadi, kita harus mencari eh, KPK-nya dulu atau mengubah pecahannya menjadi atau memiliki penyebut yang sama gitu. Ya, supaya kita tahu yang mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ini sudah tadi, ini mudah saja. Lalu dalam bentuk persentase, persen itu berarti per 100 ya. Jadi kalau 40%, berarti itu sama saja dengan 40/100 gitu. Pecahan paling sederhana dari 40/100 ini adalah 2/5. Ya, kenapa 2/5? Karena pembilang sampai penyebutnya itu sama-sama dibagi dengan 20 ya. Sehingga menjadi 2/5. Nah, 2/5 ini adalah pecahan yang paling sederhana karena tidak ada lagi pecahan yang lain yang paling sederhana daripada 2/5 ketika kita mengubah 40/100 ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Jadi PPT ini saya ambil dari salah satu tugas mahasiswa, lalu kemudian saya mencoba menjelaskannya sedikit ya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Oke, baik. Selamat sore.